Marvel, Spider-Man memulai spoiler. Perangkat penyimpanan otak yang diimpikan oleh zombie. Ayat laba-laba. Peter Parker melihat tangannya. Baru saja, dia menunjukkan keahliannya di sekolah. Dia tidak hanya menyelamatkan Mary Jane yang terpeleset dan dengan sempurna menangkap makanan yang jatuh dari udara, dia juga dengan mudah menghindari serangan flash pengganggu sekolah dan menjatuhkannya beberapa meter jauhnya dengan satu pukulan. Dia berlari keluar sekolah dan sampai ke gang, dan menemukan ada duri di tangannya, yang bisa dia gunakan untuk memanjat dinding. Kemampuan melompatnya juga meningkat pesat, dan dia bahkan bisa melompat dari satu gedung ke gedung lainnya. Dia juga bisa menembakkan benang sutra dari tangannya, seperti laba-laba. Dia juga menggunakan jaring laba-laba untuk mengaitkan burung bangau dan berhasil mengayunkannya. Meski akhirnya menabrak tembok, dia tetap sangat bersemangat. Tepat ketika Peter Parker masih bersemangat, sesuatu yang mengubah takdirnya muncul, dan dia tidak tahu apa-apa karena dia tidak pernah melihat ke atas. Di suatu sore yang tenang, orang-orang sibuk seperti biasa. Tiba-tiba, layar hitam besar muncul di langit, seperti tirai misterius, yang terlihat jelas dari seluruh penjuru bumi. Layar hitam ini membuat orang merasa tertekan. Itu tergantung tinggi di langit, seolah terhubung dengan alam semesta. Orang-orang berhenti untuk melihat ke atas, hati mereka dipenuhi rasa heran dan kebingungan. Beberapa orang mencoba mendekatinya dengan berbagai cara, tetapi sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat mendekati warna hitam misterius itu. Ini seperti penghalang yang tidak dapat diatasi, mengisolasi bumi dari dunia luar. Sinar matahari terdistorsi menjadi cahaya aneh melalui layar hitam, memberikan warna misterius di bumi. Burung-burung yang berputar-putar di langit seakan dibuat bingung dengan keajaiban yang tiba-tiba ini. Kemunculan layar hitam ini telah membuat orang ketakutan dan penasaran akan hal yang tidak diketahui. Para ilmuwan di seluruh dunia segera meluncurkan penelitian untuk mencoba memecahkan misteri fenomena misterius ini, namun upaya mereka tampaknya sia-sia. Seiring berjalannya waktu, layar hitam masih menggantung dengan tenang di langit, tanpa perubahan apapun. Di saat yang sama, di bumi di alam semesta lain, layar hitam ini juga muncul. Tony Stark mengerutkan kening saat dia melihat layar misterius itu. Dia berbalik dan berkata, "Jarvis, bantu saya menganalisis apa ini?" "Pak, setelah penentuan posisi satelit, tidak ada apa-apa di sana." Suara Jarvis terdengar. Wajah Tony menjadi hitam. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Layar hitamnya jelas terlihat. Dia bisa melihatnya ketika dia melihat ke atas. Mungkinkah itu hanya fata morgana? Saya ingin naik dan melihat apa itu. Tony berbalik dan bersiap mengenakan baju besi Mark. Dia ingin melihatnya sendiri. Dan pria sialan kami sedang melihat layar hitam di langit dengan ekspresi serius. Kepalanya yang hitam botak sepertinya botak, tapi dia masih tidak mengerti benda apa itu. Begitu benda ini muncul, dia mengirim pesawat untuk mendekatinya. Tetapi pilot menjawabnya, "Tidak peduli bagaimana Anda terbang, layar hitam tetap berukuran sama dan tidak berubah seiring dengan semakin pendeknya jarak seperti yang dibayangkan." Ini di luar dugaan Nick Fury, jadi dia harus merelakan gagasan untuk mendekati layar hitam. Perintah pertama yang dia berikan kepada ilmuwannya adalah mencari tahu di mana letak layar hitam itu dan bagaimana cara mendekatinya. Nick Fury tidak tahu siapa yang memasang layar hitam ini di langit, siapa dia. Tapi sekarang yang lebih penting adalah mencari tahu mengapa layar hitam itu muncul di bumi. Apa yang ingin dilakukannya terhadap bumi? Sambil berpikir, Nick Fury melihat pagar yang dibawanya. Haruskah aku menelepon Carol kembali? Carol berkata bahwa tidak perlu menghubunginya, dan Nick Fury tidak tahu apakah ini saat yang tepat. Setelah memikirkannya lagi, Nick Fury meletakkan pagar di tangannya. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan layar hitam itu. Tetapi itu tidak berarti dia akan menyerah menyelidiki layar itu. Saat Nick Fury sedang berpikir, layar hitam tiba-tiba menyala, dan kemudian terdengar suara, "Apa penyesalan Spider-Man? Manusia laba-laba." Nick Fury tercengang. Ini adalah nama yang belum pernah dia dengar. Tapi seperti namanya, itu mungkin seorang pahlawan super, seperti Captain America yang legendaris. Peter Parker juga mendengar kata-kata ini. Dia masih tenggelam dalam kekuatan supernya ketika dia tiba-tiba terbangun.
Dia mendongak dan menemukan ada layar di langit tanpa alasan, dan kata-kata yang baru saja diucapkan ditampilkan di layar. Apakah Spider-Man asli menyaksikan saudara terbaiknya mati di depannya? Apakah Spider-Man generasi kedua yang menyaksikan pacar tercintanya mati di pelukannya? Apakah 3 generasi Spider-Man telah dilupakan oleh seluruh dunia, dan segala sesuatu yang pernah ada kini tidak ada lagi? Mari kita lihat kehidupan Peter Parker. Apakah dia manusia yang gagal? Kalimat terakhir menimbulkan ribuan gelombang di hati generasi pertama Peter Parker. Ini hidupku? Tidak, 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 bagaimana mungkin? Ini pasti sebuah lelucon. Dia baru saja mendapat kekuatan super. Bagaimana dia bisa menjadi Spider-Man? Tony Stark baru saja hendak mengenakan baju besinya ketika dia tiba-tiba mendengar pengingat Jarvis. Dia dengan cepat berlari ke platform mengenakan dan melepas baju besi dan melihat kalimat pertama ketika dia melihat ke atas. Spider-Man, Peter Parker, Jarvis, cari nama Peter Parker. Ya, Tuan, harap tunggu, Jarvis segera menjawab. Di saat yang sama, Egghead juga mengambil keputusan yang sama. Tak hanya 2 orang tersebut, pejabat dari seluruh dunia pun ikut mengambil tindakan. Tidak peduli siapa Peter Parker ini, mereka harus menemukannya terlebih dahulu. Pak, kami telah menemukan 5.462 orang dengan nama yang sama dengan Peter Parker, dan saat ini ada 1.637 orang di New York. Tony sudah tahu akan ada banyak orang dengan nama yang sama, jadi dia tidak terkejut. Analisis kemungkinan kandidat Spider-Man. Analisis sedang berlangsung, analisis selesai, hasil analisis menunjukkan bahwa ada 0 orang yang mungkin menjadi Spider-Man. Kali ini Tony sedikit kaget, ada 0 orang. Jika Spider-Man benar-benar ada, bagaimana mungkin tidak ada jejaknya sama sekali? Cari informasi tentang Spider-Man. Mencari, tidak termasuk hasil yang ditemukan setelah disebutkan di tirai langit, tidak ada informasi relevan tentang Spider-Man sebelum tirai langit muncul. Jarvis dengan mudah mengkonfirmasi dari internet bahwa tidak ada video atau gambar Spider-Man di dunia, bahkan nama Spider-Man pun tidak pernah ada. Banyak informasi tentang roh laba-laba ditemukan, tetapi setelah pemeriksaan Jarvis, dia mengesampingkan kemungkinan tersebut. Oke, semuanya menjadi menarik. Spider-Man, Peter Parker. Jarvis, rekam layar ini selama 24 jam mulai sekarang. Saya tidak ingin melewatkan petunjuk apapun. Baik, Tuan. Setelah mengungkap nama Peter Parker, Sky tirai terdiam beberapa saat, dan tidak ada informasi lagi yang terungkap. Saat ini, Parker tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia memikirkan bagaimana dia dengan mudah menangkap makanan yang jatuh di siang hari, dan meninju flash beberapa meter jauhnya. Hal-hal ini tidak dapat disembunyikan. Saat itu, pasti akan banyak reporter media yang mendatanginya, dan dia harus merespons dengan cepat. Parker melompat turun dari gedung dengan tergesa-gesa, menggunakan sutra laba-laba untuk meredam benturan di udara, dan setelah mendarat dengan mantap, dia mulai berlari menuju rumah Paman Ben. Saat Parker berlari cepat, langit kembali cerah. Kali ini bukan lagi sekedar subtitle, tapi seluruh layar menyala, dan wajah generasi pertama Peter Parker muncul di sana. Peter Parker, Spider-Man pertama, adalah siswa sekolah menengah yang sangat baik hati. Dia diintimidasi di sekolah dan merasa rendah diri dan pengecut hingga dia memiliki kekuatan super dan menjadi Spider-Man di bawah bimbingan pamannya. Seberapa kuat Spider-Man generasi pertama? Kekuatan dahsyat dari laba-laba membuatnya takut untuk memukul orang, dan karakternya yang baik hati membuatnya takut membunuh orang lain dengan satu pukulan. Kebaikannya membuatnya mampu melakukan sesuatu bahkan ketika dia dirasuki racun. Setelah dia berubah menjadi jahat, yang dia lakukan hanyalah meminta atasannya untuk menjadikannya karyawan tetap, memberinya kenaikan gaji, menari di jalan, dan membeli jas di toko diskon. Hal terburuk yang dia katakan adalah, "Aku akan melemparkan debu ke matamu." Venom yang menakutkan di mata orang lain dilipat dan ditempatkan di dalam kotak di dekatnya seolah-olah itu adalah pakaian. Ketika dia menyadari bahwa Venom akan memperkuat pikiran jahatnya, dia melepas setelan Venom Spider terkuatnya tanpa ragu-ragu. Kemampuan Spider Sense miliknya memungkinkan dia untuk membuat segala sesuatu di sekitarnya diam ketika dia merasa terancam.
sehingga dia dapat dengan mudah menghindari serangan musuh. Kecepatannya lebih cepat dari kecepatan suara, mencapai Mach 2. Keterampilan bertarung dan daya tahannya sangat kuat. Dia benar-benar pria yang bisa bertarung sepanjang hari. Selanjutnya, mari kita lihat kehidupan Spider-Man generasi pertama dan penyesalannya. Di layar, Peter Parker membelakangi seorang pria dengan makanan di punggungnya. Parker tiba-tiba merasakan bahaya, dan seluruh dunia sepertinya berhenti dalam persepsinya. Pesawat kertas terbang, lalat menari di udara, tetesan air keluar dari sedotan, dan kepalan tangan daging. Dia bisa merasakan semuanya dengan jelas. Dia dengan mudah menghindari serangan Flash, dan pukulannya langsung membuat pintu loker penyok, menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dia gunakan. Flash kemudian menyebut Parker orang aneh, dan Mary Jane bergegas menjelaskan bahwa itu hanya kecelakaan. Flash tidak peduli tentang itu. Parker tidak ingin bertarung dengan Flash, tapi Flash mulai menyerangnya secara langsung. Parker dengan mudah menghindari setiap pukulan. Di matanya, pukulan Flash sama lambatnya dengan siput. Daging meleset beberapa kali berturut-turut, dan dia melontarkan pukulan besar karena marah. Parker menghindari serangan itu dengan membungkuk ke belakang, dan setelah melakukan kontak mata dengan Mary Jane, dia berdiri dan pindah ke sisi lain. Saat ini, bawahan Flash ingin menyerangnya dari belakang, tapi Parker melakukan backflip untuk menghindari pelukan beruangnya. Kerumunan di sekitarnya berseru tak percaya, dan bahkan saudara baiknya pun bertanya-tanya siapa yang harus dibantu. Pada saat ini, Flash mendorong saudaranya menjauh dan mulai menyerang Parker dengan panik, tapi dia menghindar dan meraih pergelangan tangannya. Kemudian dia meninju lawannya dan mengirimnya terbang beberapa meter jauhnya. Makanan dituangkan ke seluruh wajahnya, yang merupakan kehilangan muka yang besar. Peter Parker berlari keluar sekolah dan melihat jarinya dengan heran. Duri tumbuh di sana, memungkinkan dia memanjat tembok. Dia bersorak kegirangan dan berlari di antara atap-atap rumah, dengan mudah melompati celah di antara gedung-gedung, dan akhirnya berhenti di tepi sebuah gedung. Kebugaran fisik yang luar biasa. Dia bisa membuat orang terbang beberapa meter dengan satu pukulan dan bisa dengan mudah melompati gedung-gedung tinggi. Bisakah seorang juara dunia melakukan itu? Tony bertanya pada Jarvis sambil memperhatikan aksi Parker di layar langit. Orang biasa tidak bisa menjatuhkan orang kuat sejauh ini seperti di langit, tapi beberapa ahli parkur bisa berlari dan melompat seperti dia. Kekuatannya cukup untuk menjatuhkan orang, dan kemampuan reaksinya nampaknya sangat kuat. Jika pemandangan di langit barusan tidak dilebih-lebihkan, saat dia merasakan bahaya, seluruh dunia hampir berhenti. Sepertinya sulit untuk memukulnya. Tony memandang Peter Parker di langit, menyipitkan matanya dan menghitung apa yang bisa dia lakukan dengan Mark Armor. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa armornya lebih cepat dari yang sekarang, dan Tony yakin bahwa kekuatannya tidak akan jauh lebih lemah, dan lawannya sepertinya tidak bisa terbang. Dia bisa terbang di langit dan menyerang dari jarak jauh, dan Tony yakin dia bisa mengalahkan lawan dalam hal kekuatan tempur. Oleh karena itu, dia segera menenangkan pikirannya. Selama dia terus mempelajari armornya, dia tidak perlu peduli dengan si kecil ini. Sebaliknya, dia semakin penasaran dengan apa yang terjadi dengan langit ini. Saat langit sunyi tadi, dia menggunakan armor Mark untuk mengujinya, dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama dengan Egghead. Pemandangan di langit berlanjut, Parker berdiri di dekat gedung, mengangkat tangannya dan berteriak, "Ayo, jaring! Terbang! Tembak! Bersih! Shazam!" Tony berbaring di kursi dan memandang Peter Parker yang terus berteriak di langit. Dia memiliki wajah yang gelap dan mengambil segelas anggur dari samping. Apa yang dia lakukan? Apakah dia tidak merasa malu? Nick Fury memandang ke langit dengan tenang. Dia tahu bahwa Peter Parker pasti mengetahui sesuatu. Dia baru saja menguji kemampuannya. Dia tidak tahu apa kemampuan itu, tapi dia akan tahu jika dia memperhatikannya dengan sabar. Lalu tiba-tiba seutas benang terlepas dari pergelangan tangan Parker, terbang jauh dan kemudian jatuh. Puff! Batuk-batuk. Tony yang sedang minum dan berbaring di kursi ketakutan dengan pemandangan ini. Anggur yang belum diminumnya menyembur keluar dari mulutnya, membuatnya terus-menerus batuk. Apa itu?
Pertanyaan Tony langsung terjawab dari langit. Peter Parker melakukan yang pertama dan kedua, dia menembakkan sutra laba-laba dari pergelangan tangannya lagi, tetapi karena dia tidak membidik dengan baik, maka meleset. Kali ini Parker sudah siap mental. Dia mengarahkan ke lengan Ayun Bangau dan menembakkan sutra laba-laba lagi. Kali ini berhasil menempel di lengan Kren. Parker menarik sutra laba-laba, melihat pemandangan di bawah kakinya, dan berteriak, "Pergi," dan berayun. Kemudian Parker berhasil menggunakan sutra laba-laba untuk berayun ke sisi lain, tapi dia mendarat terlalu cepat dan gagal mengerem. Dia langsung menabrak dinding dengan poster di atasnya dan meluncur ke tanah lagi. Hahaha, pahlawan super yang baru debut sungguh kikuk. Tony tertawa terbahak-bahak, sangat bahagia. Di saat yang sama, orang-orang di seluruh dunia yang melihat pemandangan ini juga merasa geli. Adegan kematian sosial yang terkenal seperti ini jarang terjadi, apalagi jika pihak lain adalah pahlawan super, seperti di novel dan komik, muncul tepat di hadapan Anda. Wow, pukulannya cukup berat. Kuharap dia baik-baik saja. Seorang pria dengan garis rambut yang mengkhawatirkan memandang Parker yang menabrak dinding dan berkata dengan prihatin. Gambar di layar langit berlanjut. Hari sudah gelap, Parker bergegas pulang dari jalan raya. Paman dan bibinya sudah tertidur. Parker menemukan catatan di dapur. Dikatakan, jenius kecil, makanannya ada di dalam oven. Saat ini, Parker melihat Mary Jane berdebat dengan ayahnya di seberang jendela. Parker tidak bisa mengurus urusan keluarga orang lain, jadi dia hanya bisa membawa sampah keluar untuk dibuang. Mary Jane keluar rumah dan melihat Parker, jadi dia bertanya apakah dia mendengar semuanya. Parker pada awalnya menyangkalnya, namun kemudian langsung mengakui bahwa dia mendengarnya dan menjelaskan bahwa dia hanya membuang sampah. Parker mencoba menghibur Mary Jane dan menjelaskan kepadanya apa yang terjadi dengan Flash hari ini. Dia meminta maaf karena membuatnya takut dan bertanya tentang situasi Flash. Mary Jane berkata bahwa dia senang Parker tidak membuatnya menjadi hitam sebelum lulus. Mary Jane kemudian bertanya kepada Parker apa yang dia rencanakan setelah lulus, dan Parker menjawab bahwa dia ingin pindah ke kota dan berharap menjadi seorang fotografer. Mary Jane juga berkata bahwa dia tidak sabar untuk pergi dari sini. Ketika Peter bertanya kepadanya tentang mimpinya, dia berkata dengan malu-malu bahwa dia ingin berakting. Peter menyemangatinya dan mengatakan bahwa dia banyak menangis ketika dia berperan sebagai Cinderella. Mary Jane berkata bahwa ini sudah menjadi hal yang baru bagi mahasiswa. Parker sedikit malu, tapi tetap dengan tegas mengatakan bahwa dia masih hebat dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi bintang besar. Percakapan keduanya berakhir saat Flash mengendarai mobil baru. Mary Jane bersorak saat melihat mobil baru itu dan langsung berlari ke kursi penumpang. Pada titik ini, langit menjadi gelap untuk sementara, seolah memberi mereka waktu untuk mencerna video tersebut. Dibandingkan dengan orang-orang di seluruh dunia yang sedang bersenang-senang, Parker ingin menemukan celah untuk dirayapi. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menghadapi siapapun. Meskipun beberapa pemandangan di langit tidak terjadi, Parker menduga ini mungkin terjadi di masa depan. Sesampainya di rumah, Paman Ben dan Bibi May sudah menunggunya. Parker, duduk dan bicara. Kapan ini terjadi? Paman Ben duduk di depan meja, memandang Peter yang bergegas pulang, dan memintanya untuk duduk. Kakak laki-laki Parker, Harry, sekilas mengenali bahwa orang di tirai langit adalah Peter Parker yang dia kenal, yang sedang bergegas ke rumahnya. Di saat yang sama, para reporter di dunia ini dengan panik mencari Peter Parker. Melalui detail jendela atap, mereka dengan mudah menganalisis lokasi di mana Parker menabrak tembok. Lagi pula, posternya terlalu mencolok. Rumah Parker di belakang juga terlihat jelas. Sekolahnya segera mengetahui situasinya, dan alumninya langsung mengungkapkan lokasi Parker di internet. Soal siapa yang mengungkapnya, orang yang dipukul mengaku tidak tahu. Spider-Man generasi 1,5 dari Daily Bugle langsung mencium peluang bisnis dan segera mengirimkan reporternya untuk mencari lokasi Parker, termasuk Eddie. Ketika Parker kembali ke rumah dan menjawab pertanyaan Paman Ben, dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki kemampuan khusus setelah digigit laba-laba.
Dia menjadi sangat kuat, bereaksi sangat cepat, dan bahkan bisa meludahkan sutra laba-laba seperti di langit. Dengan kekuatan besar, ada tanggung jawab yang besar. Kamu harus menggunakan kekuatan ini untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Jangan lari, kamu tidak bisa lari. Tirai langit ini telah mengungkap segalanya tentangmu. Mungkin seperti yang Tianmu katakan di awal, kamu akan menyaksikan saudara terbaikmu mati di pelukanmu di masa depan. Tianmu mungkin adalah kesempatanmu untuk mengubah tragedi ini. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Ya, Paman Ben, aku mengerti. Parker melihat ekspresi serius Paman Ben dan mengangguk dalam diam. Harry akhirnya sampai di rumah Parker dan berteriak begitu dia masuk. Parker. Harry, kamu di sini. Apakah yang dikatakan layar lebar di atas sana benar? Ya, kamu melihatnya. Aku menghajar Flash pada siang hari, tapi aku belum mengalami apa yang terjadi di malam hari. Seharusnya malam ini. Menurutku kamu tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kamu pasti akan dikelilingi oleh reporter dan media, dan Gedung Putih pasti akan memperhatikanmu. Kalau tidak, kenapa kamu tidak tinggal di tempat lain dulu? Ayahku punya tempat kosong rumah. Kamu bisa pergi ke sana untuk menghindari pusat perhatian dan melihat apa yang terjadi di balik layar, kan? Tapi Paman Ben dan yang lainnya. Aduh, saat ini tidak ada jalan lain. Aku mungkin bisa menebak bahwa para bajingan itu akan berkumpul di sini. Kita benar-benar tidak bisa tinggal di sini lagi. Ben berkata tanpa daya. Kalau begitu aku akan mengemasi barang-barangku. Bibi May berdiri dan masuk ke kamar. Biarkan aku membantumu, Bibi May. Peter Parker bergegas untuk membantu. Kemasi saja beberapa pakaian dan barang-barang, tidak perlu terlalu banyak. Paman Ben berteriak keras. Oke. Segera semua orang masuk ke mobil Harry dan bergegas meninggalkan rumah. Tak lama setelah mereka pergi, seorang reporter menemukan rumah yang mereka tinggali dan memastikan bahwa foto tersebut benar, namun sayangnya rumah tersebut kosong. Saat Egghead dan Playboy kami sedang meninjau video yang baru saja ditampilkan di Skyscreen, Tony Stark tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Jarvis, saya ingat Skyscreen baru saja mengatakan bahwa Spider-Man dirasuki oleh Venom dan pikiran jahatnya diperbesar, bukan? Ya, Pak. Apakah Anda perlu memutar ulang video itu? Putar ulang, sesuatu yang dapat merasuki dan memperkuat pikiran jahat adalah benda berbahaya tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya. Menonton rekaman yang diputar ulang oleh Jarvis, Tony merenungkan petunjuk tentang Venom, tetapi karena Tianmu hanya menyebutkannya secara singkat, tidak ada informasi berguna lainnya kecuali apa yang disebut, Venom, ini dapat merasuki dan memperkuat pikiran jahat tuan rumah. Namun saat ini, Jarvis tiba-tiba mengingatkan Tony, Pak, narasi di langit tadi mengatakan bahwa Spider-Man melepas setelan Venom Spider terkuat. Saya sarankan Anda memikirkan tentang, yang terkuat, ini. Yang terkuat, itu berarti Spider-Man asli adalah yang terkuat setelah dia mengenakan setelan Venom Spider. Bukankah dia yang terkuat dalam keadaan normal? Tidak, tunggu, aku mengerti. Racun ini seharusnya bisa meningkatkan kekuatan orang lain. Spider-Man adalah pahlawan super dengan kemampuan luar biasa. Ditambah dengan kekuatan racunnya, dia adalah yang terkuat. Dia pernah mengenakan setelan Venom Spider-Man. Tony menemukan hal yang paling penting dan menyadari bahwa Venom dapat meningkatkan kekuatan orang lain, tetapi dia tidak tahu sampai sejauh mana. Lagi pula, tidak ada informasi lebih lanjut. Jarvis, buat file untuk Venom dan simpan data yang baru saja Anda analisis. Tandai sebagai berbahaya, tambahkan juga analisis yang baru saja Anda lakukan ke file Spider-Man, dan ingatlah untuk mengingatkan saya untuk membuat rencana untuk melawan Spider-Man yang jahat baja. Ya, Tuan, Jarvis memperhatikan permintaan Tony. Terlepas dari apakah Spider-Man benar-benar akan berubah menjadi jahat di masa depan atau melepas setelan laba-laba Venom seperti yang dikatakan Sky, dia harus mempertimbangkan skenario terburuk. Seperti Tony, Tom Sawyer juga menyadari masalah Spider-Man yang jahat. Setelah membagikan tugas kepada bawahannya, dia terus meninjau situasi tadi. Percakapan Mary Jane dan Peter Parker mengungkap hubungan keduanya. Bagi Mary Jane, Peter Parker hanyalah seorang teman. Dibandingkan dengan Parker yang tidak punya uang,
dia lebih memilih pemuda kaya. Dia baru saja mengobrol baik dengan Parker, tetapi ketika dia melihat mobil sport flash, dia melupakan Parker dan masuk ke dalam mobil dengan sorak-sorai. Dia terlihat seperti penggali emas, tapi itu normal. Gadis itu tidak menyukai mobil sport. Sikap Nick Fury terhadap Mary Jane bisa dimengerti. Tony memiliki sikap yang sama. Dia bahkan tidak peduli. Dia juga berkata, jika mereka tidak menyukai mobil dan tas sport, bagaimana saya bisa mengajak mereka ikut dengan saya? Tapi Peter Parker, apakah cita-citanya menjadi seorang fotografer? Dia adalah siswa sekolah menengah biasa. Saya pikir dia akan memiliki impian yang lebih besar setelah mendapatkan kemampuannya. Tetapi anak ini memiliki IQ yang rendah. Dia bahkan berani membicarakan apa yang terjadi di kelas 1, yang membuat mereka berdua malu. Tapi dia punya niat baik. Dia sangat ingin menyemangati Mary Jane. Saat menghadapi orang yang dia taksir, dia tidak memiliki keberanian untuk mengaku padanya. Jadi dia hanya bisa memujinya terus-menerus. Hahaha. Tony sangat jelas tentang mentalitas Parker. Sekarang dia masih menjadi Peter Parker yang inferior dan pengecut, bukan superhero masa depan Spider-Man. Mentalitasnya belum sempat berubah, lagi pula waktunya terlalu singkat. Di bawah bimbingan pamannya, tampaknya pamannya adalah orang baik. Jarvis, apakah kamu menemukan informasi yang relevan tentang paman dan bibinya? Tidak, saat ini semua pengenalan wajah belum cocok dengan orang yang mirip. Kemiripan tertinggi hanya 71%, dan setelah dilakukan pengecekan berulang kali, kemungkinan tersebut dikesampingkan. Oke, kita benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Mungkinkah video di tirai langit ini berasal dari masa depan? Atau alam semesta paralel? Orang-orang ini tidak ada di bumi, tapi sepertinya waktu mereka sudah tiba. Sebelum milik kita. Dengan bantuan Jarvis, Tony dengan mudah mengetahui periode waktu Spider-Man pertama. Dia menetapkan bahwa kejadiannya kira-kira terjadi pada awal abad ke-21, tetapi setelah 911/2002, antara tahun 2005 dan tidak mungkin orang yang sudah lama muncul tidak memiliki petunjuk, kecuali mereka tidak ada di bumi ini. Tony sangat yakin dengan teknologi Jarvis. Ini adalah mahakaryanya. Dia yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bersembunyi dari Jarvis. Pada saat yang sama, semakin banyak orang di seluruh dunia yang memperhatikan layar di langit. Tak terhitung banyaknya orang yang telah melihat keberadaan layar langit melalui media berita, platform sosial, dan software lainnya, atau secara langsung. Untuk sementara waktu, perbincangan tentang Skydome menjadi topik hangat umum di seluruh dunia, disusul oleh Peter Parker yang menduduki 5 besar daftar pencarian terpopuler. Diperkirakan situasi ini akan berlanjut selama beberapa waktu hingga seluruh dunia terbiasa dengan keberadaannya. Hill, apakah para ilmuwan itu sudah menemukan sesuatu? Nick Fury duduk di kursi sambil mengusap alisnya. Untungnya, dia sudah botak, kalau tidak, dia akan kehilangan banyak rambut kali ini. Seorang ilmuwan mengajukan sebuah teori, tetapi teori tersebut belum dapat dikonfirmasi saat ini. Namun, kami telah mengundangnya ke sini. Hilmaria melihat peralatan di tangannya. Teori apa? Alasan yang dia berikan adalah dimensi yang berbeda. Hill dengan cermat melihat kesimpulan penelitian yang diterbitkan oleh ilmuwan tersebut dan sedikit tidak yakin karena terlalu banyak istilah profesional yang terlibat. Panggil dia. Setelah mendengar tentang dimensi yang berbeda, Egghead merasa menarik dan ingin mendengar apa yang dia katakan secara langsung. Segera, Hilmaria membawa ilmuwan itu kemari. Orang yang datang adalah Dr. Eric Shalvik, yang mahir dalam astrofisika dan fisika kuantum. Dokter, Anda mengatakan kubah langit berbeda dengan dimensi kita. Apakah Anda punya penjelasan? Nick Fury memandang Dr. Eric dan bertanya dengan tenang. Saya akan mencoba menjelaskannya dengan sederhana dan mudah dimengerti. Anda tahu bahwa kita hidup di ruang 3 dimensi, bukan? Tentu saja aku tahu ini, lalu apa? Apa yang tidak bisa kamu dekati bagaimanapun caranya? Tapi kamu bisa melihatnya dari mana saja. Bahkan dari belakang bumi, kamu masih bisa melihat langit ini dengan jelas? Awalnya aku tidak tahu, sampai aku melihatnya gambar di buku, dan tiba-tiba aku mengerti. Dunia yang kita tinggali ini termasuk dalam ruang 3 dimensi.
Jika sebuah lukisan diibaratkan dengan dunia dua dimensi, lalu apa jadinya jika tokoh dalam lukisan itu bisa melihat kita? Eric menjelaskan pemahamannya kepada Nick Fury. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, karakter dalam lukisan itu tidak akan pernah bisa menyentuh kita di dunia tiga dimensi dari dunia dua dimensi. Demikian pula, kita tidak akan pernah bisa menyentuh benda-benda di dimensi yang lebih tinggi dari kita. Meskipun kita bisa melihatnya, kita tidak akan pernah bisa menyentuhnya karena mereka tidak ada di dimensi yang sama-sama sekali. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus berada di dimensi yang sama dengannya, dan yang jelas kita tidak berada di level yang sama dengan mereka dan langit ini. Agar seluruh alam semesta dapat mengamati titik tertentu pada jarak yang sama, diperlukan setidaknya 4 dimensi atau lebih tinggi. Dalam ruang 4 dimensi, waktu menjadi dimensi yang dapat diamati, dan kita dapat secara bersamaan mengamati keadaan suatu alam semesta. Objek pada titik waktu yang berbeda. Seiring bertambahnya jumlah dimensi, kemampuan mengamati juga akan meningkat, tetapi untuk mencapai pengamatan pada jarak yang sama di seluruh alam semesta, mungkin diperlukan dimensi yang lebih tinggi dan sarana teknis yang kompleks. Untuk tirai langit ini, di dimensi mana? Itu pertanyaan lain. Saya tidak punya cara untuk membuktikannya sekarang. Ini hanya tebakan saya. Tidak peduli di dimensi mana kubah langit ini berada, tingkat teknologinya pasti jauh melampaui bumi. Saya bahkan ragu bahwa tidak ada peradaban di alam semesta yang telah mencapai tingkat teknologi ini. Eric Shafiq mulai kehilangan minat saat berbicara. Peradaban dimensi tinggi, jika mereka ingin melakukan sesuatu terhadap bumi, bisakah kita menolaknya? Nick Fury mengerutkan kening lebih dalam saat dia mendengarkan teori Dr. Eric. Melawan, Eric mencibir, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia perlahan-lahan mengeluarkan buku catatan usang dari sakunya, dan dengan lembut membelai sampulnya dengan jari-jarinya, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Kemudian, di depan Nick Fury, dia membuka buku itu dan dengan hati-hati merobek satu halaman. Nick Fury menatap kertas di tangan Eric dengan mata terbelalak. Halaman itu penuh dengan kata-kata, tapi Nick Fury tidak berniat membacanya. Matanya tertuju pada Eric, mencoba memahami apa yang akan dikatakan pria itu selanjutnya. Dengar, jika ada dunia dua dimensi di atas kertas ini, Eric membentangkan kertas itu rata di atas meja dan menunjuk ke sana. Lalu ketika kita, orang-orang di dunia tiga dimensi, merobeknya, makhluk-makhluk itu akan di dunia dua dimensi menyadarinya. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, bahkan jika mereka menyadarinya, dapatkah mereka menolak kita? Atau, bisakah mereka benar-benar menolak kita? Setelah mengatakan ini, mata Eric menjadi tajam, dan dia menatap lurus ke arah Nick Fury, seolah mencoba mencari jawaban dari ekspresinya. Namun, Nick Fury hanya diam, mengerutkan kening, dan berpikir keras. Inilah yang disebut serangan reduksi dimensi. Di hadapan peradaban berdimensi tinggi, peradaban berdimensi rendah sama kecilnya dengan serangga. Tidak, ia bahkan lebih rapuh daripada serangga. Karena serangga bisa setidaknya menggigit orang, tapi peradaban dimensi rendah bahkan tidak tahu bagaimana mereka dihancurkan. Eric menatap kepala telur di depannya dengan mata kosong, suaranya dipenuhi sedikit keputusasaan dan kesedihan. Nada bicara Dr. Eric menjadi serius. Saya telah mengejar kebenaran ilmiah sepanjang hidup saya. Tetapi saya menemukan bahwa manusia tidak akan pernah dapat memahami keberadaan peradaban dimensi tinggi. Tingkat teknologi mereka jauh melampaui imajinasi kita, dan kita bahkan tidak dapat meninggalkannya. Bumi, menghadapi kesenjangan seperti itu, saya merasa tidak berdaya. Bahu Eric sedikit terkulai, memperlihatkan rasa frustrasinya. Dia melanjutkan, kami hanya dapat berspekulasi tentang pola perilaku peradaban dimensi tinggi melalui model matematika, namun metode ini terlalu terbatas untuk benar-benar memahami maksud mereka. Mereka mungkin menganggap kami menyenangkan, atau hanya menggunakan kami sebagai eksperimen. Bagaimanapun, kita tidak berarti. Dia memalingkan muka dari kepala telur rebus dan melihat ke kejauhan, seolah dia melihat langit berbintang yang tak berujung dan dunia yang tidak dikenal. Kita tahu terlalu sedikit tentang alam semesta. Mungkin di mata peradaban dimensi tinggi, kita hanyalah sekelompok anak naif yang mencoba menjelajahi dunia yang penuh bahaya.
Wajah Erik menunjukkan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia menghela nafas dan berkata, "Dulu saya berpikir bahwa sains dapat menyelesaikan semua masalah, tetapi sekarang saya menyadari bahwa itu hanyalah alat yang terbatas. Menghadapi kekuatan peradaban dimensi yang lebih tinggi, sains kita tampaknya tidak berdaya." Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya, terlihat sangat kesepian. "Saya telah mempelajari sains sepanjang hidup saya, namun pada akhirnya saya masih belum bisa melewati celah dimensional. Kita bahkan tidak bisa terbang keluar dari bumi, sementara pihak lain dapat dengan mudah menghancurkan seluruh alam semesta kita. Dokter, pikirkanlah secara positif. Mungkin kubah langit ini tidak memiliki niat jahat." Melihat Erik sepertinya sudah kehilangan harapan, Hill mau tidak mau mulai menghiburnya. Mereka masih membutuhkan dokter yang berpengetahuan luas untuk mempelajari layar di langit, dan mereka tidak bisa menyerah begitu saja. "Tidak perlu ada niat jahat, sepertinya aku tidak sengaja meremas selembar kertas. Saya tidak bermaksud melakukan itu, tapi bagi orang yang hidup di kertas itu akan menjadi bencana. Tapi apa yang Anda katakan memang masuk akal. Saat ini, layar yang memperlihatkan penyesalan Peter Parker mungkin hanya untuk bersenang-senang. Ini mengungkapkan masa depan kepada kita sehingga beberapa hal tidak akan terjadi lagi. Menurut teorimu, bukankah mereka seharusnya sudah mengetahui segalanya sejak lama? Bahkan jika Peter Parker di layar membuat pilihan berbeda, mereka akan mengetahuinya dengan jelas, bukan? Cahaya membutuhkan waktu 8 menit untuk berpindah dari matahari ke bumi. Namun untuk cahaya hanya membutuhkan waktu sesaat untuk sampai ke bumi. Mungkin pihak lain di dunianya sudah lama berhenti memperhatikan kita. Tetapi alam semesta kita tidak dapat menerima informasi sebanyak itu, dan hingga saat ini hanya menampilkannya sedikit demi sedikit. Informasi dalam jumlah besar. Tepatnya, informasi yang dapat dilihat di dunia berdimensi lebih tinggi seharusnya tidak terbatas dibandingkan dengan informasi di dunia berdimensi lebih rendah. Erik sedikit mengoreksi. Mungkin reaksi kita akan dilihat oleh pihak lain di kemudian hari, tapi kita sendiri tidak mengetahuinya. Mari kita lanjutkan sesuai rencana. Komandan, saya sudah menyelesaikan teori saya. Baiklah, pergi dan istirahat dulu. Kamu sudah bekerja keras. Nick Fury mengangguk dan membiarkan Dr. Erik pergi. Hill, bagaimana menurutmu? Penelitian dokter kedengarannya masuk akal. Tapi kita tidak bisa membuktikan apapun dan tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Sebaiknya kita perhatikan baik-baik apa yang diinginkan tirai langit. Hill berjalan ke jendela, melihat ke tirai langit yang belum memulai segmen baru, dan menghela napas dalam-dalam. Saat Hill sedang memandangi langit, langit yang seharian sunyi akhirnya menjadi cerah kembali. "Chief, ini aktif lagi. Biarkan orang-orang di bawah bersiap dan jangan lewatkan detail apapun." Nick Fury memberi perintah dengan cepat. Peter Parker terinspirasi oleh mobil sport Flash dan menginginkan mobil miliknya sendiri, tetapi bahkan harga mobil bekas pun menjadi penghalang baginya. Akhirnya, dia melihat iklan perekrutan petinju di surat kabar. Slogan menghasilkan $3.000 selama 3 menit di lapangan membuatnya tertarik. Dia membayangkan dirinya mengendarai mobil sport untuk menjemput Mary Jane, dan tanpa sadar tersenyum. Potongan layar saat Parker mulai mendesain pakaiannya sendiri, karena tinju mengharuskan petinju mengenakan pakaian berwarna cerah. Peter memikirkan berbagai pakaian dan akhirnya merancang pakaian merah dan biru dengan pola laba-laba di hati. Setelah kostum dirancang, Parker mulai melatih dirinya untuk mengambil benda dengan sutra laba-laba dan mengambilnya kembali. Pada awalnya, dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik dan merusak banyak barang. Tapi tak lama kemudian dia bisa mengendalikan kekuatannya dan menarik Coca-Cola ke tangannya. Tapi dia tidak sengaja mematikan lampunya. Meskipun Peter menghindarinya, lampu itu menabrak dinding. Suara berisik ini pun menarik perhatian Bibi May. Dia mengira Peter bertingkah aneh akhir-akhir ini. Adegan beralih ke surat kabar, yang berbunyi, "Akankah Norman Osborn tidak pernah pulih?" Norman melihat koran di tangannya, dan tiba-tiba terdengar tawa aneh di udara. Dia menutup matanya kesakitan dan menggelengkan kepalanya. Paman Ben mengira Parker pasti menemukan sesuatu, tapi dia terlalu malu untuk memberitahunya, dan Ben sendiri terlalu malu untuk bertanya.
jadi dia hanya bisa mencari alasan untuk mengajak Parker keluar ketika dia hendak keluar. Ben mengirim Parker ke tujuannya dan ingin berbicara dengannya. Parker ingin bicara nanti, tapi Paman Ben merasa dia harus bicara sekarang. Dia mengatakan bahwa Parker menolak melakukan pekerjaan rumah, melakukan beberapa eksperimen aneh di kamarnya, dan berkelahi dengan orang lain di sekolah. Parker sedikit kesal dan bilang dia tidak memulainya. Ben bertanya, apakah kamu tidak memenangkan pertarungan? Parker bertanya dengan bingung, haruskah aku lari? Paman Ben membantah pernyataan Parker. Dia tahu Parker sedang dalam masa pemberontakan. Dia dan Parker telah melalui periode ini, namun Parker mengatakan bahwa mereka benar-benar berbeda. Ben memberitahu Parker bahwa mungkin Flash salah dan dia pantas mendapatkannya. Tapi meskipun Parker bisa mengalahkannya, bukan berarti dia berhak mengalahkannya. Terakhir, dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan Peter Parker bahwa semakin besar kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Parker tidak peduli dengan khotbah Ben, dan menyuruhnya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Pada akhirnya, keduanya berpisah dengan tidak bahagia setelah Parker menyuruh Ben untuk tidak mengabar kepadanya seperti seorang ayah. Pada saat ini, sebuah narasi tiba-tiba terdengar dari langit. Parker yang malang tidak tahu bahwa ini adalah kali terakhir dia berbicara dengan pamannya. Hatinya penuh dengan Mary Jane, tetapi dia mengabaikan keluarganya, jadi dia menyesal itu setelah kehilangan dia.